Three, two, one, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Luayu Dentraningsih. Saya mahasiswi S1 Kebidanan dari kelas Ajeng A dari Stikes Pelita Ibu Kendari. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi panggul yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Askep Kehamilan dengan dosen pengaku Ibu Dwi Rahmawati STRKEP MKEP. Nah, sebelum membahas lebih jauh mengenai anatomi panggul, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu panggul. Nah, panggul sendiri merupakan tulang tubuh manusia bagian bawah yang terletak di antara abdomen dan paha. Nah, tulang panggul wanita sendiri merupakan hal yang sangat penting karena sebagai tempat jalan lahir bagi bayi pada proses persalinan. Oleh karena itu, kondisi dan struktur panggul sendiri pada masing-masing wanita dapat mempengaruhi proses kelahiran nantinya. Oleh karena itu, harusnya lah kita sebagai seorang bidan dapat mengetahui dan mempelajari lebih lanjut mengenai ukuran-ukuran anatomi panggul, kondisi-kondisi panggul agar kita bisa melakukan asuhan kebidanan dengan baik dan benar serta paripurna. Salah satunya yaitu kita bisa menentukan apakah nanti si ibu bisa melahirkan secara normal ataupun tidak. Nah, selanjutnya panggul sendiri itu terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor sendiri itu merupakan panggul besar yang terdiri atau yang berfungsi untuk menyokong atau wadah dari isi perut. Sedangkan pelvis minor atau panggul kecil merupakan wadah dari alat-alat kandungan atau alat-alat genitalia yang berperan penting nanti pada saat proses kelahiran atau berperan penting untuk jalan lahir. Nah, panggul juga terdiri dari dua bagian, yaitu terdiri dari tulang-tulang besar atau tulang-tulang keras dan bagian terdiri dari otot-otot ligamentum. Nah, pelvis mayor sendiri lagi terbagi menjadi beberapa tulang, yaitu dua buah tulang os coxae, satu buah tulang os sacrum, dan satu buah tulang os coccygeus. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu os coxae. Os coxae sendiri itu terbagi menjadi tiga tulang yang saling berhubungan pada acetabulum atau tulang yang berbentuk cawan. Agar lebih mudah untuk memahami os coxae, kita bisa mengambil titik pada acetabulum. Nah, acetabulum ke atas ini disebut dengan os ilium atau tulang usus. Acetabulum ke bawah ini disebut dengan os ischium atau tulang duduk. Acetabulum ke depan ini disebut dengan os pubis atau tulang kemaluan. Nah, yang pertama ada os ilium tadi. Os ilium itu merupakan tulang usus yang terdiri lagi dari beberapa tulang. Os ilium juga merupakan tulang yang paling besar pada panggul yang terletak di depan dan di belakang. Nah, os ilium ini terdiri dari beberapa tulang. Yang pertama yaitu ada tulang yang keras, yang panjang, ini disebut dengan crista iliaca kanan dan kiri. Kemudian ada tonjolan tulang, ini disebut dengan spina iliaca anterior, superior, kiri dan kanan. Kemudian di bawahnya ada lagi tonjolan yang disebut spina iliaca anterior, superior, kiri dan kanan. Nah, pada bagian belakang os ilium juga terdapat sebuah tonjolan. Tonjolan ini disebut spina iliaca posterior, superior, kiri dan kanan. Di bawahnya lagi terdapat sebuah tonjolan yang disebut spina iliaca posterior, inferior, kiri dan kanan. Kemudian selanjutnya di os ilium ini terdapat sebuah lajur. Sebuah lajur ini disebut dengan linea terminata atau linea innominata kiri dan kanan. Ini yang merupakan batas antara panggul besar dan panggul kecil. Nah, linea innominata atau linea terminalis kiri dan kanan. Yang terakhir dari os ilium ini ada namanya fossa iliaca. Ini adalah fossa iliaca, tulang yang
lebar, berbentuk lebar. Nah, selanjutnya bagian dari os koksa ini ada namanya os ischium atau tulang duduk, yaitu dari acetabulum ke bawah. Mengapa disebut os ischium? Karena os ischium inilah yang menopang kita pada saat kita duduk. Bagiannya yaitu os ischium terdiri dari beberapa tulang juga. Yang pertama yaitu tentu ada acetabulum atau cawan, yang ini yang melekat dengan ujung tulang paha. Kemudian bagian bawah ini namanya tuberculum ischiadicum, tulang keras bagian bawah. Kemudian ada ujung tulang yang menonjol di bagian bawah, ini disebut dengan spina ischiadica kiri dan kanan. Dan bagian atas spina ischiadica kiri dan kanan ini terdapat sebuah lengkungan disebut incisura ischiadicum mayor kiri dan kanan. Yang di bawahnya juga incisura ischiadicum minor kiri dan kanan. Nah, kemudian yang terakhir terdapat lubang yaitu foramen obturatorium, foramen obturatorium. Nah, itulah tadi bagian dari os ischium. Selanjutnya kita pindah ke os pubis atau tulang kemaluan, itu dari acetabulum ke depan. Nah, bagian dari os ischium sendiri yaitu yang pertama tentu ada sinfisis pubis. Kemudian yang kedua ada tulang yang melintang yang menghubungkan antara os ischium atau os pubis, itu namanya ramus superior ossis pubis, ini kiri dan kanan. Yang di bawah ramus superior, ramus inferior ossis pubis ya. Ini ramus superior ossis pubis, ini ramus inferior ossis pubis. Nah, yang terakhir yaitu ini segitiga di bawah tepi bawah pubis yang membentuk arcus pubis. Nah, itulah tadi bagian-bagian dari os koksa. Selanjutnya pelvis mayor juga terdiri dari satu buah tulang os sacrum. Nah, ini dia tulang os sacrum. Tulang os sacrum sendiri merupakan tulang yang berbentuk segitiga yang melebar ke atas dan memanjang ke bawah. Tulang ini berada di belakang. Os sacrum sendiri terdiri dari beberapa tulang. Yang pertama yaitu ada promontorium, kemudian 5 buah ruas tulang yang saling berhubungan dan saling bersenyawa. Kemudian ada lubang-lubang ini disebut dengan foramina sacralis anterior yang bagian depan. Kemudian di bagian belakang terdapat foramina, ini lubang juga, foramina sacralis posterior. Kemudian ada cuat-cuat cuat-cuat atau tulang yang berbentuk duri, yaitu crista sacralis. Tulang cuat-cuat yang bentuk crista sacralis. Selain itu yang terakhir dari os sacrum ini terdapat sendi yang menghubungkan antara os koksa dan os sacrum ini, yaitu articulatio sacroiliaca kanan dan kiri. Articulatio sacroiliaca kanan dan kiri. Nah, itulah tadi bagian dari os sacrum. Kemudian yang terakhir ada satu tulang os coccygeus atau tulang tungging. Nah, os coccygeus ini terbentuk dari 3 sampai 5 tulang yang saling berhubungan dan yang bersenyawa. Dan kemudian tulang os coccygeus ini bisa terdorong ke belakang sebanyak 1 sampai 2 cm pada saat proses kelahiran yang menyebabkan jalan lahir itu terbuka lebar. Nah, itulah tadi bagian-bagian dari pelvis mayor. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bidang-bidang atau bagian dari pelvis minor. Nah, pelvis minor sendiri ini terbagi menjadi 4 buah bidang. Yang pertama yaitu ada pintu atas panggul, yang kedua ada bidang luas panggul, yang ketiga ada bidang sempit panggul, dan yang terakhir ada pintu bawah panggul. Nah, yang pertama yaitu bidang atau pintu atas panggul sendiri itu adalah sebuah bidang yang terbentuk dari promontorium, kemudian kedua sayap sakrum, kemudian terbentuk dari articulatio sacroiliaca kanan dan kiri, linea terminalis kanan dan kiri, kemudian dari ramus superior ossis pubis dan
tepi atas simpisis. Nah, pintu atas panggul sendiri itu lagi terbagi menjadi 3 ukuran. Yang pertama yaitu ukuran muka belakang atau biasa disebut dengan conjugata vera, yaitu jarak antara promontorium dan simpisis bagian atas atau tepi atas simpisis itu jaraknya 11 cm. Ini saya berbicara ukuran panggul normal ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua yaitu ukuran melintang, yaitu jarak antara linea terminalis kanan dan kiri, yaitu sebesar 12 cm. Ini linea terminalis kanan dan kiri ini ke sini 12 cm. Kemudian yang terakhir itu ada ukuran oblik atau diameter oblik, yaitu ukuran dari articulatio sacroiliaca kanan dan kiri ke tuberosum pubicum. Nah, ini secara berlawanan karena dia oblik. Ukurannya ini 13 cm, bisa dari sini atau sini. Itu ukuran atau jarak dari articulatio sacroiliaca ke tuberculum pubicum. Nah, itulah tadi ukuran dari pintu atas panggul. Yang kedua yaitu adalah bidang luas panggul. Bidang luas panggul sendiri merupakan bagian terluas dari panggul. Nah, bidang luas panggul ini terbentuk dari pertengahan simpisis. Pertengahan simpisis itu ke pertengahan acetabulum kiri dan kanan. Nah, kemudian ke luas pertengahan sakrosakral 2 dan 3. 2 dan 3 pertengahannya ini. Kemudian bidang luas panggul sendiri juga terbagi menjadi 2 ukuran, yaitu yang pertama yaitu ada ukuran antero-posterior, yaitu yang dimana pertengahan jarak antara pertengahan simpisis ke sakral 2 dan 3. Pertengahan ini simpisis pertengahan ke sakral 2 dan 3 ini jaraknya itu 11,75. Kemudian ukuran yang selanjutnya yaitu ukuran melintang, yaitu jarak antara acetabulum, pertengahan kedua acetabulum ini jaraknya 12,5 cm. Nah, itulah tadi ukuran dari bidang luas panggul. Yang ketiga yaitu bidang sempit panggul, itu adalah bidang yang paling terkecil dari panggul. Itu terdiri atau terbentuk dari tepi bawah simpisis ke spina ischiadica kiri dan kanan. Ini tepi bawah simpisis ke spina ischiadica kiri dan kanan, memotong ujung sakrum. Nih, ujung sakrum. Ini ujung sakrum 1 sampai 2 cm. Nah, bidang sempit panggul juga ini dibagi menjadi 2 ukuran. Yang pertama yaitu ukuran muka belakang, di mana jarak antara tepi bawah simpisis menuju ke ujung sakrum, yaitu jaraknya itu sebesar 11,5 cm. Dan ukuran kedua yaitu ukuran melintang, yaitu jarak antara spina ischiadica kiri dan kanan itu sebesar 10 cm. Nah, bidang yang terakhir yaitu pintu bawah panggul. Nah, pintu bawah panggul sendiri terbentuk dari 2 segitiga, yaitu segitiga depan yang membentuk arcus pubis dan segitiga belakang yang dibatasi oleh ligamentum sacrotuberosum. Dan pintu bawah panggul sendiri juga memiliki 3 buah ukuran atau 3 ukuran. Yang pertama yaitu ukuran muka belakang, yaitu ada tepi bawah simpisis, jarak antara tepi bawah simpisis ke ujung sakrum. Ini jaraknya itu 11,5 cm yang ini. Dari sini ke ujung sakrum 11,5. Kemudian yang kedua yaitu jarak dari tuberosum ischiadicum, ukuran melintang. Yang kedua itu ukuran melintang. Jarak dari tuberosum ischiadicum ini jaraknya ini 10,5. Dan ukuran yang terakhir yaitu ukuran sagittalis posterior, di mana ukuran dari ujung sakrum ke pertengahan ukuran melintang. Nah, tadi kan ukuran melintang itu begini. Nah, berarti dia ujung sakrum ke pertengahan ukuran melintang. Nah, sini. Nah,
dia ini jaraknya 7,5 cm. Nah, itulah tadi bidang-bidang panggul ada 4, dan tadi juga saya sudah menjelaskan mengenai anatomi panggul, yaitu ada pelvis mayor dan pelvis minor. Secara garis besar, pelvis mayor itu terdiri dari 4 buah tulang, 2 buah tulang oxcoxae, 1 buah tulang os sacrum, dan 1 buah tulang os coccygeus. Sedangkan pelvis minor terdiri dari 4 bidang, ada pintu atas panggul, bidang luas panggul, bidang sempit panggul, dan pintu bawah panggul. Demikianlah penjelasan singkat saya mengenai anatomi panggul. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Adapun kesalahan dari apa yang telah saya sebutkan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, selamat pagi dan semoga kita sehat selalu.